Oke, Opung Wawa, silakan. Alright, dan draftingan kita. Iya, OG sekarang ya, Yes. kayak Benedetta gak dilepas. Gak apa-apa. Ya, Isuchi juga memang salah satu kayak hero yang harus selalu diwaspadai sih ketika dipakai oleh beberapa tim yang memang tajam banget dari early sampai dengan masuk ke late game-nya. So ya, gak ada Benedetta, gak ada Brody juga. Yang Brody ini kemarin sempat untuk keluar ya. Yap, kemarin Brody. dipakai oleh Dipakai Albert juga Albert. ya. Betul, betul. Masih ada Brody. Dipakai sama S juga di game terakhir. Yap. Di luar gol juga Oh ini iya. pedas Brody banget sama juga. Natalia Betul, keluar. betul. Natalia sih. yang kemarin Natalia keluar. kalau pas. Tapi kalian bakal apakah coba diadu lagi dari Natalia? Ini Lancelotnya lepas loh pokoknya. Lancelot. Intinya Lancelotnya bakal bukan prioritas sih menurut. Karena masih bisa Betul. dimainin gitu. Karena kan purple buff-nya sekarang udah ada delay time Yap. 15 detik. Itu masih bisa dimainin nah. Tinggal pilot. Yang bahaya sebenarnya Pak Pulung ya dan Opung Wawa itu support dan juga tank-nya. Ya. Kalau menurut Pak Pulung, ini Natalia hampir saja terlepas dan kayaknya Brand Esports nggak mau melakukan kesalahan seperti tim Indonesia di sebelumnya. Nggak- Natalia terlepas. Nggak mungkin bakal dilepas. Bahkan kita lihat aja track record Benedetta di saat RRQ bermain di M2 World Championship untuk beberapa hari ini aja ya. Saiko memiliki rate yang mungkin tinggi banget gitu dengan Benedettanya. Untuk menangkap satu orang ini aja 5 player nggak cukup loh. Kalau bisa 5 player ini bawa lagi cadangan-cadangan playernya yang ada di luar, yuk masuk kita tangkep nih orang gitu. Susah banget masalahnya. Gocekannya maut badai. Ya dari ini ada beberapa hero yang lepas. Kita tahu banget RRQ Hoshi mereka memiliki nilai yang tinggi untuk lampu-lampu. Seringkali menjadi first pick untuk Yap. RRQ Hoshi. Tapi kali ini bukan Matilda, ada Sylvana. Padahal tadi aku baru mau bilang ada Sylvana, ada lampu-lampu. Dia lebih kayak ke arah dari kemarin dengan Sylvananya terlalu terlihat cukup mencolok karena memang jago banget dari seorang Saiko-nya. Tapi kali ini Matilda, mereka pengen ada asuransi di mana udah ada cover dan Matilda ini support yang punya damage cukup besar di lane game. Percaya sama aku. Itu yang kalau bulir-bulir jeruknya cerpet-cerpet. Bulir jeruk ya. Baru denger lagi nih gua. Analoginya habis makan jeruk kan tadi pagi bos. Belum, Bung. Kita makan buah sekali 2 minggu bos. Wah, Iya. nanya makan jeruk. Gimana Om? 2 band kali ini? Boleh dan ada cloud. Nah ini dia. Oke, mengamankan satu core terlebih dahulu ya. Karena kita ngelihat beberapa hari ini juga untuk pemain-pemain dari luar, contohnya dari band Myanmar, mereka selalu ngehabisin core-core kita untuk di band apabila kita nggak mengambil di 3 pick pertama loh. Itu setelah itu dihabisin, bener-bener disikat habis. Ya tapi dengan adanya cloud ya dan mereka akan harus juga berhadapan dengan Sylvana. Benar banget. Yang mengakibatkan kayak cloudnya ini Purify kah, bakal main di set kah, bakal ada satu juggler lagi kah yang bakal dipick oleh RRQ Hoshi. Oke. Dan kita melihat memang dilepasin. Kali ini ada Kartizi kembali dengan Lancelot dia. Sesuai permintaan dari Opung ya? Iya. Ini pasti dilepas buat Lancelotnya. Tinggal bagaimana nanti di shutdown oleh RRQ Hoshi yang ini akan menjadi pertanyaan menarik untuk kita semua tentunya ya. Apakah jawaban yang disediakan oleh RRQ Hoshi? Mau pengen lihat jawaban itu apa gitu loh. Kalau menurut aku pribadi ya, untuk dari seorang Kartizi ini dia bakal di counter habis-habisan. Betul. Nggak mungkin. Benar. Karena kalau aku bilang ya, Kartizi ketika di game pertama mereka dengan Lancelotnya dan mereka dengan Sylvana, mereka udah pede banget bisa dapetin game yang pertama. Mereka bisa dikalahkan. Galanya bakal lebih. Ingat, kemarin RRQ numbangin Omega seperti itu. Di game pertama dihabek-habek segala macam, tapi ternyata dibalikin keadaannya dan berhasil menang. Bahkan game kedua itu easy game banget untuk tim RRQ. Dan kali ini udah ada band yang kelima. Band yang kelima untuk RRQ ini sebenarnya cukup krusial kalau dia coba untuk ngamanin 1-2 tanknya. Sebenarnya tanknya itu yang bikin tricky adalah mau pakai apa? Saiko punya hero pool banyak banget. Apa yang harus gua amanin? Tapi kemungkinan besar di sini yang terbuka sangat bebas, Jauhead. Jauhead masih terbuka bebas Jauh. sejauh ini. Chow juga kemungkinan masih bisa digunakan juga oleh Saiko. Sementara ini adalah satu band terakhir untuk masing-masing tim. Apalagi hero yang akan mereka hilangkan sementara itu masih berpikir dari Brand Esports ini mereka masih berdiskusi. Ada Benedetta, Brody, Natalia dan juga ada Harit Seberta. Satu hero terakhir akan jatuh kepada Opung, hati-hati. Apa itu? Saiko itu pemain Chow. Betul. Tapi kan cowoknya bisa diambil. Cowoknya bahkan Bener di nggak? band sekarang. Baru Bener mau nggak? bilang. Aku udah gue bilang. Bisa dimakan sama Brand Esports juga. Dihabisin, Pak. Memang. Saiko, aku pertama kali ngefans sama Saiko dulu pas dia masih di tim sebelumnya. Bahkan belum di Onyx, di Envy. Waktu skin KOF-nya keluar. Belum, jauh banget di Envy. Dulu dia itu dengan Flicker Chow. Dulu inget gak? Trending Flicker Chow aja itu udah bagus banget kan? Nah, aku tuh fans banget sama dia waktu itu. Pas aku belum tahu, Saiko siapa. Waktu itu masih main satu tim dengan Udil. Udah ya. Masih sama Udil, masih sama James.
sama coachnya. Oh iya ya, aku baru inget. James itu mantan timnya Saiko. Nah, Coachnya Ararki Hoshi sekarang dan jauh head sudah dibuang. Berarti tandanya Opung dengan adanya jauh head yang sudah diamankan, hero-hero yang cukup menjadi tank agresif, pick over, Akai, Tigreal, Akai kalau aku bilang. Akai better. Tigreal. Aku jarang sekali ngeliat Saiko pakai Tigreal. Kalau Akai yes, kemarin kan sempat kita lihat. 40? Kalau Akai bersama dengan berarti memang tugas Finnya akan dengan Matildanya kembali ya. Mudah-mudahan lah misalnya nanti pun dalam keadaan terjepit lah Om ya. Mana tahu mereka harus berantem di area Lord. Mudah-mudahan ya hari ini kita doakan Fin bisa mencuri Lord tersebut, karena dari kemarin aksi-aksi pencurian dari Fin ini Penculikan memang ya. Penculikan Lord. nggak ngerti lagi Om. entah jurus apa yang dia pakai. Aku lagi cari nama buat tim. Oh, Akai oke. Oke, Akai bersama dengan Khalid. Yap. Oke, di sini berarti kemungkinan besar kita udah lihat line up my dari tim Ararki Hoshi, Tenge Saiko, Fin dengan Matilda, R7 dengan lapu-lapu, Lunox. Wiskin dengan adanya Khalid. Tapi di sisi lain Lunox ini salah satu counter Waduh. natural untuk seorang DJ Khalid ataupun lapu-lapu Opung Wawa. Yes. Draft pick kali ini dengan 10 hero yang sudah keluar, apa yang harus diwaspadai oleh tim Ararki Hoshi? Mungkin lebih ke arah kayak mereka kalau nge-drag sampai late game memang masih punya Cloud ya. Yap. Tapi untuk di bagian paling kanan saya atau di posisi Rebrand, mereka punya Alice dan juga mereka punya Lancelot. Oke. Lancelot bakal gendong di early banget, di early sampai mid game-nya. Untuk late game-nya bakal masuk ke Alice dan juga Lunox. Dan kalau menurutku aku tetap sih, meskipun dengan hal seperti ini, Pilot akan sangat menentukan sekali. Kita satu suara ya. Satu suara. Aku bakal hitung ya. Ya. Dalam 3, 2, 1. Ararki Hoshi. Itu dia sudah fix kita. Udah dipatenkan tidak berubah-berubah pokoknya ya. Tidak ada yang berubah-berubah. Sudah di Dan sementara kita bakal masuk Pak Pulung. Yup. Kita bakal masuk ke game. Tadi kita udah mulai draft pick, udah melihat semua draft pick yang Wah, ada. paper nih. Hero yang ada, kita juga udah berdoa bersama-sama. Yap. Dan kali ini tinggal Ararki Hoshi melakukan yang terbaik. Amin. Ingat, apapun hasilnya, apapun keadaannya, kita Alright. bakal tetap dukung Ararki Hoshi tanpa berlama-lama langsung masuk ke dalam game. Ini dia final hour breaker antara tim Welcome Indonesia to Ararki Mobile Hoshi Legends. versus Filipina. Brand Esports dan dipandu oleh Ranger Mas 40. dan juga Oh, wow. Oke. Nah loh, Piu langsung digeber di awal-awal pertandingan. Oke, kali ini seperti yang sudah kuduga, Sin, dengan playstyle-nya mereka, dia agak cukup galak, sedangkan dari Yap. seorang Whiskey, kali ini bakal lebih menahan aja, dan ofensifnya bakal dikasih ke arah R7 lebih banyak. Di sisi lain, Pak Puleng ya, Matildanya bakal bener-bener ngejagain Lunoxia dimanapun dia berada. Bener nggak? Oke, dan juga memberikan space terhadap terhadap Sin yang untuk bisa melakukan farmingan dengan baik dan benar juga. Sementara untuk sekarang kita lihat di bagian tengah, Sin masih melakukan farmingan, ada Matilda yang membuat perimeter di bagian depan tanpa bisa disentuh, tapi ternyata Piu juga udah mulai agresif untuk bisa maju sedikit ke bagian depan, dan tapi tetap tidak bisa mendapatkan space untuk mengganggu pemain dari Ararki melakukan farmingan. Itu dia bulir jeruknya. Bulir Ya, jeruknya. tapi itu memang menjadi salah satu ini ya, strong point untuk Matilda. Iya benar sekali, hampir aja tertangkap Oji di awal-awal. Tapi Lancelotnya. bukan hanya itu aja, Sin harus berhati-hati, tidak berhasil diamankan oleh seorang Sin, kali ini memilih untuk ke arah mid lane, farming terlebih dahulu dari seorang Sin, di arah top lane, dari Whiskey yang juga masih one man situation, tapi kali ini posisinya lebih ke arah Ararki Hoshi yang mungkin melakukan rotasi dengan cukup cepat dan agak sedikit mendominasi seperti ini. Oke, di Iya. bagian tengah bisa dibilang ya cukup mendominasi. Ada Sylvana dan Lancelot juga yang udah mulai nge-push balik ke arah Akainya, tapi pergerakan yang dilakukan Ararki lebih mengarah ke bagian atas, menjaga dan membuat satu baris pertahanan lagi agar nggak ada yang bisa nge-push ke arah Sin yang melakukan farmingan. Dan ternyata ada pertukaran nih Opung kali ini dari jungle-nya, dan Turtle Camp sudah hadir di Lane of Dawn. Kita lihat udah ada Turtle, siapa yang akan mendapatkan Turtle yang pertama. Para pemain dari tim Brand pun gak berani terlalu membuka lebih dalam lagi karena ada purple buff yang harus diamankan. Tapi Saiko di garis depan bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Lasti dan juga Piu memilih untuk ke arah Turtle dari para pemain tim Ararki Hoshi. Hanya terpancing. Apakah bakal coba dipancing? Bakal coba dipaksakan. Dan oke. lihat dari sini ada first blood Yes. didapatkan oleh seorang Sin di arah mid lane. Benar sekali, baik sekali tadi aksi Blazing Blade yang dikeluarkan, tapi ternyata Sylvana pun harus peregang nyawa. Ada naga yang turun ke bawah malah ngantar nyawa begitu aja, tapi ternyata Matilda berhasil untuk mengcover walaupun harus mengorbankan dirinya.
Iya. Oke. Dan setelah itu juga tadi penampilan kayak dari Sin, dia berani untuk masuk ke bagian tengah untuk melepaskan Blazing Duet untuk bisa mendapatkan poin kill. Dan 3 tuker 1 itu ada keunggulan untuk Ararkiosi. Yap. Oke, itu keunggulan dan gimana harusnya kesempatan ini didapatkan oleh tim Ararkiosi untuk mencoba mengarah ke arah turtle harusnya ya. Iya, karena tadi mereka udah memancing juga dengan ada Sin yang udah ngepok-ngepok ke arah turtle-nya. Lalu ada peperangan di bagian tengah yang didahuluin oleh brand e-sport itu sendiri, tapi malah mereka yang harus memakan itu semua. Tapi di sini lihat bakal coba dipaksa tim fight. Ada Lancelot yang udah siap berada di arah rumput. Sedangkan para pemain dari tim Ararkiosi sebelum merotasi ke atas udah harus dibuka oleh Saiko. Saiko udah punya Hurricane Dance setidaknya. Walaupun dia sedikit tertangkap dan dia bisa muter-muter di dalam lingkaran setang dari seorang Sylvana Onana. Oke, dan ini dia setup dari brand esports. Mereka akan mencoba untuk mendapatkan turtle. Sudah ada 4 pemain di sana dan Saiko masih akan memandang dulu. Yap, Oke, ini dia ya. informasi telah diberikan. Lihat sudah berada di garis depan. Bakal coba dipasang oleh seorang Saiko. Yap. Ada counter tapi ternyata Lancelotnya dapat vision bersama dengan Pada Retro down. berhasil mendapatkan 1 poin tambah ditukar dengan seorang View. Mau kemana? down. Agak boleh pulang. Mau jadi goyang. Berhasil 1 bahkan 2 yang sudah hilang. Keuntungan walaupun ditukar dengan Turtle. Benar sekali, 2 orang harus meregang nyawa dengan adanya 1 turtle yang harus mereka ambil. Ini adalah hal yang cukup baik untuk RRQ Hoshi ya. Yes. Oke. Yes, dan dengan didapatkannya 1 turtle tadi, ini sangat menguntungkan juga ya. Jadi kayak momentum dipegang oleh Ararkiosi. Mereka bisa men-shutdown beberapa pemain tadi, tapi harus berbahaya. Oke, ini dia JJJ udah mulai. Tapi naganya mulai langsung maju ke bagian belakang. Nah lo, ketemu Sin yang ada di depan. Langsung ditembakin aja, Dexternya juga udah menembakin ke area yang berbeda. Tapi masih diserang ke bagian dalam. Apakah berhasil mendapatkan 1 poin tanpa ada seorang Sin? Oh no, double kill untuk Ararkiosi. Sin harus tumbang, ternyata Sin gak berhasil mendapatkannya. Tapi 2 poin ditukar. Kartusi mencoba mendapatkan 1 buah pasta pop dan berhasil didapatkan. Ini udah lumayan bencana. Ini bakal coba ambil arah belakang. Bakal Sedikit coba lagi. dihantam. Dan ternyata Yes! golok dari Whiskey menumbangkan, menggorok seorang Kartusi di arah sungai. Ya, dari brand Hai. mereka mencoba untuk melakukan ganking tadi di top lane. Kalau kita Yap. lihat mereka dive in juga dan bahkan itu dibayarkan dengan sangat mahal sekali oleh brand esports. Meskipun Benar sekali. Sin tumbang tapi ditukarkan dengan 3 orang. 3 orang om, ini dia kalau Satu kemarin. lagi, Apa? Kartusinya. Iya. Yang tumbang, dia ruginya banyak banget dan harusnya Fisiko di arah top lane. Bakal mencoba untuk mengusir mundur dan gak mau terlalu terburu-buru karena gak mungkin ada damage yang kuat untuk numbangin seorang Yuzong di arah top lane dengan posisi seperti itu. Oke, ini tadi juga untuk Elisnya udah mulai untuk memberikan teluhnya ya, dilemparkan bola magic itu ke bagian depan. Hampir saya tadi 1 player dari Araki terkena ilmu santet yang udah dilemparkan hanya saja. Belum mau untuk lebih komit lagi dari Elisnya. Dan ingat ya, jangan lupa buat kalian semua di-share, kasih tahu para pendukung dari Indonesia suruh bangun. Ararki Kingdom yang lain suruh bangun. Karena kita sudah mulai match-nya. Dan ini adalah babak yang menentukan. Dan lihat Sin ke arah belakang, langsung masuk. Phantom Execution sudah dihindari. Lihat berhasil mendapatkan Purple Bomb dari seorang Kartusi. Kartusi, kau gak berhasil mendapatkan Purple Bomb kali ini. Oh my god. Iya, ini adalah momen yang dibutuhkan juga. Menghambat Purple Buff, menghambat pergerakan dari Lancelot untuk bisa memberikan extra Yap. pressure di 1 menit ke depan dan bahkan turtle-nya belum di setup oleh Iya. Ararkiosi. Mereka cuma ngepok aja. Masih dicolek-colek aja om. Betul. Itu Dana, tapi itu sekarang kita lihat Hurricane Dance-nya, ada Raging Sandstorm. Sylvana, kau mau kemana nak, mentok kau di dinding langsung di situ. Tapi Flapsy di bagian atas, nah lo berantem aja tuh sama juragan pasir, kagak bakal kelar-kelar hidup lo Tapi berdua kali ya. ini isinya bakal objektif game bakal coba diamankan dengan Red Ribbon Sales Messi 2 ke arah belakang. Fantasi lihat, cincang-cincang di dinding lihat. Mataman bakal tumpulnya gak berhasil. Bahkan tersunat di arah top lane. Iya, tapi sementara hal tersebut terjadi juga Ribo ya. Ribo yang dari tadi belum ikut dari fight, hanya Yap. fokus untuk mendapatkan Tara tebutar. Oke, tapi untuk sekarang kita lihat Hurricane Dance-nya, tapi mungkin masih cooldown karena tadi udah bisa digunakan di bagian atas view. Wah. Harus pulang, Ma aku dikejar panda Ma, nah pulang masuk turret nak ya. Nah, aja. Memancing keributan dengan ada stiker dari Ararkiosi. Ingat, lihat langsung Fit, sang kapten. Langsung mencoba untuk mengganti. Mau kemana Ribo? Bakal dirubah jadi Ribbon. Tapi kali ini memilih untuk flicker ke arah belakang. Diketok palanya. Distat R7. Dikit Lihat lagi. nih, 1 kali hit. Hantaman benda tumpul. Ada Sin di sana. Ada Sin. Mau kemana nggak boleh pulang. Maunya digoyang. Langsung dipulangkan ke arah awan. Innalillahi. Yes, dan juga akhirnya ada ini ya, ada purple buff yang akan bisa diamankan oleh Lancelotnya, tapi Ararkiosi mereka
akan terfokus Yap. untuk mendapatkan bottom lane terlebih dahulu. Mana ini sesaat lagi udah harus tumbang dan wajib tumbang yang sudah dipastikan tumbang sih ini Om ya. Karena kita lihat aja setup yang mereka lakukan. Ada 3 orang di bagian bawah. Nah mau gua jagain mau masuk sini bonyok yang ada kagak bisa juga. Waduh, R7-nya ini bahaya. Lihat, ada 3 player di sana. Bakal mengarah ke arah belakang, tapi ada Finn yang membuka posisi langsung ada satu buah. Toros ke arah belakang, tadi di cover of King. Lihat blessing duetnya, Cartesius tertumbangin. Sin langsung masuk dengan tiba-tiba Cita datang kepadaku dan langsung jatuh Cita. Tertumbangkan Cartesius untuk kedua kalinya. Ini permainan yang luar biasa dari Ararkiosi. Memaksakan untuk mendapatkan satu buah mid turret dan berhasil. Mid turret didapatkan tanpa ada hambatan. Tanpa ada hambatan sama sekali. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan Om. Tanpa bisa menyentuh dan juga memberikan balasan. Dipukul mundur, nggak boleh maju sedikit pun. Ya, dan kerjasama yang bagus dari Ararkiosi adalah kalau kita lihat Sin masuk di momen ketika Phantom Execute sudah dipakai dan Punisher sudah dipakai. Udah gak ada escape mechanism dari Kalkizi. Yes, jadi Sinet tuh nungguin, hitung dulu. Oke, Iya. dia nggak ada Tonros satu di tengah. Di Phantom Execution nggak ada lagi. Dia nggak punya apa-apa lagi. It's time to me to shine. Iya, tapi itu juga nggak lepas dari kehebatan alien lainnya ya yang bisa memancing agar Betul. Lancelot-nya mau mengeluarkan Phantom Execution tersebut. Karena untuk dari Lancelot sendiri nggak mungkin dia akan mengeluarkan Phantom Execution kalau dalam keadaan yang tertentu gitu. Soalnya pancernya tadi itu pas dia ngejar lapu-lapu, dipakai pancernya. Iya. Itu satu. Tonros untuk pit. Phantom Execution ke arah Buat belakang. pulang, kan, balik ke belakang. Tapi kali ini Papulung di arah mid. Lihat banget coba diusir mundur seorang Psycho. Tapi ternyata langsung ada di sana Imperial Justice. Sin masih sabar dan lihat ke arah belakang Sinnya. Mega kill. Langsung fokus ke arah belakang. Tapi double kill didapatkan. Meanwhile di sisi lain Sinnya masih berhasil. Survive. Triple kill. Looking for Minion sepertinya nggak ada untuk kali ini. Sinnya tiba-tiba Cita datang kepadaku membuat Bloody Sport semuanya terlena. Habis kalian langsung sama pawang monyetnya. Lihat aja itu udah ada monyet di bawah si Dexternya. Ternyata untuk sekarang Sinnya masih mau maju lagi. Enggak ternyata Ci, santai dulu balik Tarik lagi. nafas. Seperti Ranger Emas Cloud mainnya. Gila, cari momen Coba diulang lagi gimana? kayak Ranger Emas. Coba nih, lihat si Cloud dengan si Dexter ini emang bener-bener kalau udah di tangan Sin ampun banget gitu loh ya. Ampun aja, enggak. Enggak ampun banget gitu. Ampun banget pokoknya. Tapi ini sih sedikit unik ya. Dia pakai Brute Force untuk moving speed yang lebih cepat lagi. Betul. Ya, aku kira dia bakal ke arah Twin Swing. Tapi kali ini ke arah Brute Force, dia secure ketika dia melakukan Blazing Duet. Bener-bener ngebut banget, nge-build. Bener-bener Nge-build ya? Iya. Nge-build. Walaupun dia kita lihat CC-nya banyak, Yap. tapi dia di sini setidaknya bisa masuk ke arah belakang lewat samping. Dia nge-flank gitu loh, Pung. Ketika tim fight di tengah misalnya, dia ke arah pinggir. Walaupun Blazing Duetnya kan areanya bulat. Ya. Yang kena hanya kiri saja bagian dari bulatnya. It's okay. At least semua tim dari musuhnya kena. Dia nggak perlu masuk di tengah agar semuanya kena. Tapi yang penting maksimal. Dia nggak perlu. Ini dari sisi golnya juga Sin udah tinggi banget, udah ada 9.000 gol, 817 yang dia ambil sendirian. Tapi ternyata sekarang kita lihat ada yang digencet Panda lagi. Kau makan semua lemak Panda nih ya. Tapi dia masih berhasil pergi dengan Brilliant of Order-nya, hampir aja terkena getokan dari lapu-lapu. Tapi harus coba mundur kali ini. Lihat hantaman benda tumpulnya ke arah belakang. Tonros, panjang, S7 yang dituju. Tapi ternyata Sine masih fokus ke arah Lot. Kaltesi bakal coba dikocek. Dan lihat Gunflag didapatkan sepertiga. Dan last hero kena satu buah Blazing Duet. Langsung deresan. Di sini adalah momentum mereka mendapatkan poin yang pertama. Lot didapatkan, 2 orang hilang. Dan inilah Indonesia. Dung. Oke, dan seperti komennya ya, The Titan from Indonesia. Apa tuh artinya, Oppo? Apa tuh artinya, Bung? Tolong, Bung. Raksasa dari Indonesia. Yeah. Oke, jadi ini mereka udah pada masuk ke dalam tadi Yap. kan dengan adanya Super Minion juga akan memudahkan jalan bagi Oke, Ararkiosi. lihat base-nya. Bakal coba dituju, langsung ada Physico palsu dengan Hurricane yang bagus banget. Base-nya tersisa seperempat, bakal coba dihajar. Sin memilih ke arah bottom lane, fokus ke arah ini Bitter Turret. Ini dia. Seperempat arah terakhir, 1 poin down. diamankan. Gak ada lagi Sin Blazing Blazing Duet ke arah belakang. View-nya gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang. Dan DCC Indonesia takes the game one. Yes, Indonesia Ararkiosi take the game one dengan begitu cepatnya. Ararkiosi yes lah pokoknya. Iya. Seneng banget di sini ya ampun ya Allah. Terima kasih. Oke, dan ini yang dibutuhkan oleh Ararkiosi kalau Yes. menurutku ya. Mereka sudah berhasil untuk membongkar satu strategi dari brand Lancelot, Alice, dan